Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini alhamdulillah kita melaksanakan asesmen sumatif akhir tahun ASAT. Ini kelas 5 ya. Ada soal melanjutkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fi titik-titik. Nah. Jadi di sini tidak ada paksaan dalam beragama. Kamu cari kata yang berhubungan dengan agama. Surat Al-Imran termasuk golongan surah. Jadi kalau surat Madaniyah itu surat yang panjang. Jadi surat Makkiyah itu yang pendek. Jadi kamu bisa menentukan surat yang panjang apa surat yang pendek, surat Al-Imran tersebut. Pada ayat ini untuk menentukan harokat ilmu tajwid, ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Kasrotain bertemu dengan huruf sin. Nah, panjangnya berapa harokat anak-anak? Kamu tentukan sendiri. Ya 2, 4, 5, apakah 6? Kita masih belajar tentang surat Al-Imran. Agama Islam memerintahkan kepada hambanya untuk mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. Berdasarkan deskripsi di atas, pesan pokok yang tepat dalam surat Al-Imran Surat 3 ayat 64. Apakah kesepakatan bersifat terbuka, menjauhi perbuatan musyrik? Apakah teguh pendirian tuh? La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghoi. Berikutnya kita belajar tentang hari kiamat nih. Yang diujikan hari kiamat. Pada hari kiamat seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur. Kita harus meyakini akan datangnya hari itu. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Berikutnya memperhatikan ayat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian kamu pada hari kiamat itu akan dibangkitkan. Jadi ayat di atas itu menjelaskan tentang kebangkitan manusia pada hari kiamat atau yang bisa disebut dengan yaumul apa? Kan? Yaumul itu kan ada yaumul mizan, yaumul bat, yaumul mahsyar dan yaumul hisab. Jadi dibangkitkan yang sudah pada meninggal. Berikutnya memasangkan nama-nama hari kiamat dan artinya. Di sini ada Yaumul
Ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza. Pilihannya atau pasangannya, terjemahnya antara lain hari kebangkitan, hari berkumpul, hari perhitungan, hari penimbangan, hari pembalasan. Kamu tentukan tuh artinya. Sekarang kita memasuki tema sifat terpuji. Tadi kita belajar sudah tentang surat Al-Imran. Terus tema yang keduanya tema apa? Naura yang kedua tema apa? Hari Kiamat. Ini belajarnya kayaknya nggak belajar semalam. Yang ketiga tentang perilaku terpuji. Bangsa Indonesia hidup rukun dan harmonis karena rasa persaudaraan yang kuat sebagai satu bangsa. Persaudaraan dalam Islam disebut dengan, jadi dalam istilahnya ada ubudiyah, ada uswah, ada uhwah, ada ummah. Masih sifat terpuji, sikap saling menerima dan menghargai perbedaan antar sama manusia dapat menciptakan, ya kan, bisa pertentangan, perdamaian, persamaan, dan perbedaan. Jadi kamu ambil sikap yang paling terbaik. Ketika teman kita sakit, maka kita harus apa dek? Nah, nggak usah dijawab. Kamu kenapa menengok dan mendoakan, mengajak main bersama orang lagi sakit, diajak main. Apakah kamu jauhi? Males saya, teman saya itu tadinya dia sama saya kurang baik, jadi saya malas nengok. Saya pura-pura nggak tahu, begitu. Jadi pernah kisah terjadi Rasulullah SAW ada pengemis tua ya. Tadinya mengejek Rasulullah ya. Dia nggak kenal sama Rasulullah. Rasulullah tiap pagi menyuapi dia. Akhirnya lama kelamaan gimana deh? Lama kelamaan akhirnya dia mengetahui bahwa itu Rasulullah baik sekali. Anggapan orang Rasulullah orang yang nggak baik. Ya kan, dia ke bawah-bawah, terprovokasi. Akhirnya dia rindu kepada Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah nggak menyuapkan, diganti sama khalifah. Khalifah siapa? Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar menyuapi ke pengemis tua itu tidak selembut Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah menyuapi orang itu tangannya lembut. Orang yang nggak mau makan, nggak nafsu makan, nafsu makan. Nah Abu Bakar kata dia, lah ini kok tangan Rasulullah, tangan yang satu lagi ini kok berbeda, agak kasar, begitu. Dibilang, saya Abu Bakar, bukan? Yang dulu-duluan itu yang menyuapi kamu adalah Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya ucapan, tapi tindakan dan perbuatannya selalu lembut. Sekarang kita masuk tema yang diujikan, itu tema berkurban. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Yang berkemampuan berkurban sapi
Tapi sapinya yang sehat, sapinya yang besar. Tidak boleh hewannya yang sakit. Jadi di Indonesia itu sapi dan kambing. Jangan sampai kita berkurban itu hewannya pada rusak, urus, putus kakinya. Jadi hewannya itu yang usahakan yang sempurna. Ya, tema haji dan kurban. Jadi ada ketentuan yang merupakan bagian dari haji, Dek. Pertama Islam, kedua balik, tiga berakal, keempat bisa atau mampu. Mampu memiliki uang yang banyak, persediaan untuk di sana di Mekah dan persediaan untuk yang ditinggalkan di rumah. Alhamdulillah, tetangga kamu mungkin ada yang berangkat, kakek, nenek, paman, bibi, sekarang ini melaksanakan ibadah haji. Tinggal kamu menentukan yang tadi Bapak sebutkan itu, apakah sunnah, apakah wajib, apakah syarat wajib, apakah rukun haji. Berikutnya yang diujikan itu tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, habis dia tuh. Jadi temanya Khulafaur Rasyidin. Kamu menentukan siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Ya gak? Masih ingat Khulafaur Rasyidin? Apakah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kamu tinggal menentukan siapa-siapa saja Khulafaur Rasyidin yang sudah kita pelajari sebelum diujikan. Berikutnya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Gelar tersebut diberikan oleh siapa? Apakah Allah, apakah Rasulullah, apakah sahabat, apakah penduduk Quraisy? Umar bin Khattab termasuk Khulafaur Rasyidin. Berubah setelah memeluk agama Islam. Beliau menjadi pembeda yang benar dan salah. Sehingga beliau diberi gelar. Apakah gelarnya Al-Furqan, Al-Faruq, Babul Ilmi, Junur Ain. Jadi Khulafaur Rasyidin itu yang dapat gelar Babul Ilmi, gudangnya ilmu, artinya itu untuk mantunya Rasulullah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, yang memiliki dua cahaya mata siapa? Ini yang Junur Ain siapa? Dua cahaya mata. Siapa yang memiliki gelar Junur Ain? Tahu?
Siapa? Ya, Utsman bin Affan. Jadi pilihannya antara A dan B. Jadi babul ilmi untuk Ali bin Abi Thalib, Junur Ain, dua cahaya itu Utsman bin Affan. Pak Ro Kop. Nah, Pak asal kata Paroko. Ya, jadi kamu bisa meneladaninya. Ya. Bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Mana itu perbuatan baik, mana itu perbuatan yang tidak baik. Jika ulangan tidak menyontek, sebelum makan cuci tangan, membaca doa, duduk yang baik. Nah itu. Jika ketemu sampah atau kotoran, segera ambil, simpan di tempat sampah. Kamu udah kelas 5 bisa membedakan tuh mana yang baik, mana yang gak baik. Mengambil hak orang lain baik apa enggak? Nah, kita harus mencontoh Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Orangnya yang tegas, orangnya pemberani. Ya, demikianlah anak-anak. Ya, materi yang masih belum bisa dipahami, alhamdulillah sekarang sudah paham semua. Alhamdulillah. Yang pertama temanya apa, Ridho? Tentang surat Al-Imran. Yang kedua temanya tentang apa, Naura? Suaranya kecil banget. Apa sih? Hari kiamat. Yang ketiga temanya tentang apa, Aska? Ya? Tentang apa? Sifat terpuji. Yang keempat temanya tentang apa, Haji? Ibadah haji dan Bati. Yang kelima tema tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Bapak hari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berlangsung ASTS kelas 5 Pendidikan Agama Islam. Masih kelas 5 nih. Semester 2 ASTS SDN Cikaret 1 Cibinong. Yang belum subscribe. Selamat mengerjakan ujian ASTS Agama Islam. Insya Allah dimudahkan.